Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semuanya untuk program prestasi di hari ini. Senang sekali menempatkan Irwan Firman untuk menemani Anda dari saat ini hingga usai kebersamaan kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, untuk Anda yang akan bergabung bersama, kami tunggu di line phone 027166 1749 atau di SMS kami di 08152 515 1000. Dan pemirsa, untuk program prestasi ini akan kami hadirkan sosok-sosok inspiratif ya untuk kita semuanya. Dan tentunya bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan salah satu referensi untuk selalu memberikan semangat bagi kita berprestasi di ranah masing-masing. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, kalau di beberapa hari yang lalu Anda rajin ya mendengarkan Persada FM di program Kata Nusantara atau di program Kabar Persada, itu ada satu sosok profil yang inspiratif untuk kita simak bersama. Beliau adalah Bapak Sutandi SPD. Nah, beliau adalah juara 1 Kepala Sekolah Berprestasi jenjang SLB tingkat dasar tahun 2015 ini yang digelar di Dinas Pendidikan di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 sampai dengan 28 Mei 2015. Nah, pemirsa yang ingin tahu profil beliau lebih banyak, kita hadirkan di program prestasi ini. Kita sapa langsung Bapak Sutandi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan selalu semangat. Alhamdulillah ini insya Allah semangat. Kelihatan sekali begitu ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SLB tingkat dasar di MTA, begitu ya Pak ya? Mas Firman. Pernah mengajar juga untuk teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus. Iya, memang. Dan harus selalu ceria, selalu semangat. Selalu semangat dan harus dengan penuh kesabaran. Penuh dengan kesabaran, itu dia Pak. Betul. Dan kadang ya di situ yang menjadi pembeda ya Pak ya antara pendidik di SLB dengan yang lain, harus memiliki tingkat kesabaran yang lebih. Iya, betul. Itu yang Bapak rasakan? Betul sekali. Jadi kami dengan teman-teman mengajar itu dengan penuh jiwa kasih sayang. Jiwa kasih sayang. Iya, demikian. Ya, Pak Sutandi, sebelum saudara-saudara kita tahu mengenai profil dari Kepala Sekolah Berprestasi ini, kami ingin tahu dulu nih Pak, untuk background pendidikan Bapak mulai dari SD mungkin, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Barangkali saudara-saudara kita pemirsa di rumah melihat, oh ini teman saya waktu SD. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Ya. Ya, kalau dari segi jenjang pendidikan, Baik. sebenarnya ini juga mungkin sama dilalui oleh teman-teman yang lain, mulai dari jenjang SD, kami selesaikan untuk Boyolali, kemudian SLTP-nya kami lalui di Karanganyar dan SLTA-nya di Surakarta. Dan kebetulan di Surakarta ada sebuah namanya itu dulu itu Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau yang namanya SGPLB. Nah, saya juga hal itu waktu pertama juga ragu-ragu ini sekolah apa sebenarnya seperti itu. Namun setelah kenal ternyata di sinilah itu adalah sekolah yang mendidik guru-gurunya untuk nantinya sebagai pendidik anak berkebutuhan khusus. Itu ya nama SGPLB Negeri Jakarta yang dulu itu alamatnya di RM Said depan Badik Semar, Surakarta Jalan Besar Nongko, seperti itu. Iya. Kemudian dari situ memang pada waktu itu ada semacam juga proyek nasional yang mana itu yang lulus di situ sebenarnya waktu itu juga di sini diberi suatu ikatan dinas dan juga dapat beasiswa. Dan langsung diangkat oleh pemerintah juga. PNS ya, karena memang juga waktu itu masih membutuhkan tapi peminatnya belum banyak seperti itu. Kemudian saya langsung diangkat menjadi guru, khususnya juga guru pendidikan luar biasa atau guru anak berkebutuhan khusus. Kemudian diberi kesempatan juga untuk melanjutkan program S1-nya di Universitas Pendidikan Bandung, seperti itu. Itulah riwayat dari sedikit jenjang pendidikan yang saya lalui itu Mas. Baik, ya. Setelah
jenjang pendidikan terlampaui, kemudian Bapak mengabdi sebagai PNS, langsung mengajar di mana itu Pak waktu itu? Waktu pertama saya mengajar itu ditempatkan karena ikatan dinas, Ya. itu di luar Jawa Harus Mas itu. manut, Pak, Iya, ya. begitulah. Jadi saya lalui untuk memang sudah menjadi waktu itu ikatan dinas harus dilalui. Pertama diangkat di luar Jawa, di Provinsi Kalimantan Selatan posisinya seperti itu, dan tepatnya itu di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau Kota Amuntai Mas itu seperti itu. Iya. Jadi saya mengabdikan diri jauh di sana. Ya, memang Iya, ini seperti pemirsa itu. di Kalimantan Selatan banyak sekali loh Pak. Insya Allah Mudah-mudahan juga mungkin menyimak kenal ya teman-teman, untuk hari ini. iya. Kemudian setelah di Kalimantan Selatan Pak? Setelah di Kalimantan Selatan, kebetulan juga tadi untuk bisa untuk dari pemerintah juga tadi melanjutkan di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Dan saya juga kembali ke Kalimantan Selatan dan setelah itu punya niatan untuk juga pulang ke kampung Pulang seperti kampung, itu ya. bangun Artinya kampung. Iya, juga atas juga permohonan orang tua dan juga dari keinginan keluarga untuk membangun kampungnya sendiri juga seperti itu. Akhirnya di mana Pak? Akhirnya pada waktu itu juga kebetulan pas waktu itu juga bertemu juga dengan lembaga kita MTA dan kebetulan juga mempunyai juga sebuah sekolah berkebutuhan khusus. Kebetulan di sana kan juga sekolah SLB MTA ini hanya khusus mendidik anak-anak tunarungu. Jadi sekaligus langsung bergabung di situ. Oh, Alhamdulillah gitu. bisa Iya. dipertemukan dengan teman-teman yang juga sudah berdedikasi sama, yaitu untuk mendidik anak tunarungu di lembaga pendidikan yang di bawah lembaga Majelis Tafsir MTA. Al-Qur'an. Baik, Seperti ya. itu. Berarti setelah membangun karir di Kalimantan Selatan, kembali ke wilayahnya, Betul. menjadi putra daerah lagi, kemudian langsung ke milik kita ya Pak ya, di Betul, MTA ya di Pak ya. MTA. Berarti sejak kapan Bapak mulai mengabdikan diri di lembaga pendidikan MTA ini Pak? Persisnya itu tahun 2004. 2004. Tepatnya 2 Agustus tahun 2004 itu saya mutasi melalui Dikpora Kota Surakarta dan ditempatkan di lembaga pendidikan sekolah khusus atau SLB yang waktu itu namanya SLBB YRT RW Surakarta. Nah, yang memang di bawah naungan dari lembaga kita yaitu lembaga Majelis MTA. Tafsir Al-Qur'an dalam iya. bidang pendidikannya. Baik. Seperti itu. Ya, ini sudah berjalan selama 11 tahun, lebih kurang 11 tahun ya Pak Betul, ya. itu. Kemudian bagaimana nih Pak ceritanya dari titik nol di SLB MTA, kemudian Bapak membangun karir di sana, membangun lembaga pendidikan di sana dan akhirnya terpilih menjadi kepala sekolah berprestasi nih. Seperti apa nih Pak, bisa Iya. dijelaskan? Terima kasih. Memang juga ini alhamdulillah dalam hal ini tidak juga mudah. Betul. Artinya dari diawali juga saya juga sebagai pendidik terutama juga mengabdikan diri sebagai seperti teman-teman untuk mengajar sebagai guru yang saya lalui untuk menyesuaikan diri dan saya belajar dengan teman-teman saling memberi dan menerima. Akhirnya juga dari tahun ke tahun itu memang juga tidak mudah saya lalui, khususnya untuk penyesuaian diri dan saya banyak belajar juga dari teman-teman dan akhirnya alhamdulillah untuk perjalanannya setelah mengajar beberapa tahun memperoleh amanah itu dari lembaga maupun dari pemerintah. Soalnya ini juga kaitannya kalau yang namanya seorang guru itu tanpa didukung oleh lembaga, tanpa didukung oleh pemerintah, itu mustahil bisa sampai seperti saat ini menjadi pimpinan ataupun pengasuh daripada yang dituakan daripada teman-teman di SLB RTRW di bidang dikdasnya Mas, seperti itu. Iya, baik. Bapak sebelum terpilih menjadi kepala sekolah berprestasi, informasinya juga menjadi guru berprestasi. Itu Betul, tepatnya Mas. kapan itu Pak? Ya, kalau saya mengikutinya memang pernah juga memperoleh suatu predikat seperti itu. Itu tepatnya tahun 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang Atau itu sebelum kepala sekolah tahun 2000 kami diangkat menjadi kepala sekolah itu tahun 2010 Mas, tepatnya bulan April. Kemudian sebelumnya itu
Ya kira-kira tahun 2010-nya itu. 2010 Iya, ya? tahun 2010 Mas itu. Iya. Kami juga ikut di dalam seleksi namun belum juga diberi kesempatan untuk maju ke tingkat provinsi, baru tingkat kota kemarin. Tingkat kota, Iya, baik. betul. Itu pun sudah prestasi yang cukup membanggakan begitu Pak ya waktu Iya. itu, karena kalau dilihat dari tahun 2004 masih cukup singkat begitu Pak ya, dengan kemudian menjadi delegasi guru berprestasi. Nah, selang beberapa tahun saat ini alhamdulillah terpilih menjadi kepala sekolah berprestasi SLB tingkat dasar tahun 2015 di tingkat provinsi. Nah, kalau pengalaman untuk pemilihan-pemilihan entah mahasiswa berprestasi, siswa teladan, dosen berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pasti membutuhkan waktu yang banyak untuk persiapannya, portofolio yang super banyak, gitu Pak ya. Betul. Bisa sedikit diceritakan kepada pemirsa? Ya, terima kasih. Memang untuk persiapan sebenarnya hal ini hanya saya itu dari awal hanya kita bekerja. Sebenarnya dengan apa yang saya kerjakan itu memang saya arsipkan, juga saya dokumenkan. Jadi sehingga dokumen-dokumen itu menjadikan untuk yang namanya berkas portofolio itu tinggal melengkapi seperti itu Mas. Jadi memang dari awal saya juga tidak sengaja dan juga tidak memikirkan apapun, namun saya hanya bekerja secara maksimal, tidak mempunyai suatu nanti seperti saya harus menyiapkan khusus untuk saya harus ikut lomba juga tidak. Namun hal ini ya alhamdulillah dengan apa yang saya kerjakan itu tinggal menuangkan seperti itu. Betul. Jangan mempresentasikan apa sebenarnya yang saya kerjakan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Lah itulah dari hasil-hasil itu dikumpulkan dan juga disusun berdasarkan sistematika memang yang sudah terstruktur, ditentukan. Nah, itu dari hari, dari minggu. Akhirnya pas pada kesempatan itu ya alhamdulillah saya bisa menyusun sebuah portofolio. Intinya seperti itu sebagai dasar utama untuk bisa melengkapi dari persyaratan untuk maju kepala sekolah berprestasi dulu. Seperti itu. Sedikit diceritakan Pak kepada pemirsa, tanggal 18 sampai 20 itu kegiatannya apa saja ketika pemilihan itu? Ya, ini memang sedikit saya ceritakan sebagai gambaran mungkin dari pemirsa semua nanti bila mana ada kesempatan. Betul. Memang harus dilalui, ada beberapa yang harus dilalui, terutama menyiapkan portofolio ini yang paling nanti memerlukan suatu pemikiran, suatu keahlian, suatu keterampilan yang seni tersendiri. Betul. Artinya di sana memang ini suatu hasil kinerja yang harus dalam bentuk artinya tertulis seperti itu. Nah, tesnya itu melalui tes portofolio, kemudian ada tes tertulis, juga dilanjutkan ada tes wawancara atau best practice, itu mengenai hasil karya tulis atau karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan juga adanya tes psikologi. Jadi ada beberapa tes yang harus dilalui dan itu mulai hari pertama sampai hari terakhir itu memang tidak ada jeda seperti itu. Jadi begitu datang langsung disuguhi untuk tes tertulis, malamnya juga harus tes psikologi dan paginya harus melalui wawancara langsung presentasi. Itu digabung menjadi satu sehingga peserta itu benar-benar fokus dan harus memang juga siap segalanya. Betul. Seperti itu Mas. Baik, seperti antara tanggal 18 sampai tanggal 20 itu berapa delegasi Pak yang dikirimkan ke Semarang? Kalau tingkat provinsi ini dari seluruh provinsi Jawa Tengah itu mulai jenjang TK, mulai dari guru TK, kepala sekolah TK, guru SLB, kepala sekolah SLB, mulai dari Dikda sampai Dikmen, SMP, SMA, SMK, semuanya berlomba di LPMP seperti itu Mas. Jadi itu mulai dulu tanggal 18 sampai nanti berakhir tanggal 28. Dan saat ini juga masih teman-teman berjuang untuk bagaimana mempertahankan daripada presentasinya dan prestasi masing-masing untuk dinilai juri. Dan jurinya juga itu diambil dari berbagai lembaga perguruan tinggi. Ada yang dari UNS, dari UNES, dan dari pakar-pakar yang ahli yang di LPMP, juga termasuk praktisi pendidikan yang lainnya. Seperti itu. Bapak akan menerima penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah insya Allah besok siang ya Pak ya? Insya Allah ya? Insya Allah. Insya Allah besok siang, mudah-mudahan lancar. Dan untuk
kaitannya dengan hal yang sangat penting adalah materi yang kemarin Bapak presentasikan. Judulnya apa Pak kemarin? Judulnya materi yang menjadi presentasi saya kemarin adalah manajemen berbasis WOS, alternatif mengembangkan sekolah berprestasi. Seperti itu. Jadi WOS sendiri itu sebenarnya dalam hal ini mempunyai makna dalam bahasa Inggris adalah mensucikan. Saya artikan seperti itu, memaknainya, mensucikan. Padahal itu sebenarnya WOS itu ada satu W-nya itu work, A-nya itu appearance, itu berpenampilan diri yang menarik, kemudian speak itu bagaimana berkomunikasi dengan bagus, dan honor itu artinya melakukan atau pelayanan yang maksimal. Jadi itu manajemen yang dikemas di dalam seperti itu. Harapannya kinerja daripada teman-teman sejawat dan warga sekolah yang saya bina itu bisa melaksanakan program WOS tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadikan sekolah yang berprestasi seperti itu. Kepala sekolahnya berprestasi, siswanya berprestasi, gurunya berprestasi. Mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Harapannya itu seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih Pak. Namun sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa foto ya, ada beberapa dokumen yang bisa dilihatkan kepada pemirsa, kawan-kawan yang ada di luar. Bisa ditampakkan ya beberapa dokumentasi ini. Silahkan diceritakan Pak. Oh ya, ini waktu pembukaan ini Mas. Untuk pada tanggal 18 sore di sini kami datang pembukaan. Yang membuka adalah dari bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Mas ini. Ini berarti kepala sekolah berprestasi semuanya, Pak, kepala ya? sekolah berprestasi dan itu ada guru berprestasi juga berdedikasi dan juga ada tutor yang berprestasi atau itu. Ada guru sekolah khusus juga ada itu. Atau sekolah yang mempunyai daerah yang mempunyai daerah khusus. Ya itu. Baik, kemudian lanjut lagi. Ya, ini waktu apa ini? Ini waktu saya di tes wawancara, Mas. Jadi sampai hal ini harus bisa meyakinkan daripada juri-juri Mas ini. Sampai ekspresinya seperti itu. Saya berusaha maksimal untuk bagaimana apa yang saya sampaikan itu sedemikian rupa itu juri bisa menarik dari perhatian yang saya sampaikan dan itu harus diberikan contoh-contoh seperti itu. Jadi saya pada waktu wawancara itu saya juga terkejut. Kenapa saya itu di wawancara selalu dikejar, selalu apa yang menjadi saya ucapkan itu selalu dikejar untuk bagaimana juri selalu ingin tahu bahwa pekerjaan yang saya lakukan itu benar-benar. Dan bahkan teman-teman yang sampai menunggu di luar itu sampai mondar-mandir saking stresnya menunggu untuk giliran ya. Waktu itu di ruangan seperti itu. Iya, baik. Kemudian selanjutnya ada sedikit dokumentasi lagi. Ya, ini masih dalam situasi wawancara, situasi tertekan juga. Itu. Tertekan tapi menyenangkan. Iya, baik, penuh rasa bangga. Kemudian selanjutnya, ya ini masih ini waktu bersama teman-teman waktu akan penutupan Mas ini. Penutupan. Iya, waktu penutupan. Itu. Baik, selanjutnya. Ya. Nah, ini waktu pengumuman dari hasil kejuaraan. Alhamdulillah untuk saya itu sangat bersyukur memperoleh amanah untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah Mas itu nanti ke nasional itu dari Kasih-Dikdas KPPTK itu yang memberi ucapan selamat. Ya, berarti ini juara 1, juara 2, juara 3. Iya, betul itu dari kepala sekolah juara 1, juara 2, juara 3 itu. Baik. Iya. Cukup dulu untuk dokumentasinya. Terima kasih teman-teman. Dan ya kaitannya dengan apa yang Bapak tulis ya, WOS tadi Pak ya, metode WOS tadi ya. Tentunya ini menjadi poin plus sekali untuk penilaian oleh juri. Bisa sedikit digambarkan implementasi dari metode ini kepada sekolah yang Bapak pimpin saat ini. Iya, betul. Ya, memang WOS ini sebenarnya ini adalah bagaimana saya bisa menanamkan kepada warga sekolah semuanya, mulai dari gurunya, dari karyawannya dan juga dari siswanya. Jadi kalau pertama itu waktu itu kinerja dengan penuh hati. Jadi bekerja itu saya menanamkan kepada seluruh siswa, seluruh guru itu mari kita dalam bekerja itu sungguh-sungguh, dalam bekerja dengan ikhlas dan dalam bekerja itu kita proaktif. Dan bahkan saya itu mempunyai semboyan itulah dalam hal ini beramalah di duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lama dan beramal untuk
akhiratmu seolah akan mati besok. Itulah semboyan dalam menanamkan suatu kinerja sebuah hati seperti itu. Kepada teman-teman, kepada siswa dan kepada karyawan saya seperti itu. Baik. Dan kemudian langsung dilanjut dengan itu untuk experience-nya itu kan berpenampilan dengan bagus. Betul. Bagaimana seorang guru menampilkan diri baik di luar maupun di dalam kelas. Selalu harus penampilan selalu senyum. Iya, selalu dengan ceria, wajahnya yang berseri-seri. Ya, dengan sapa, senyum, salam. Nah, inilah. Akhirnya guru-guru itu juga menyadari ternyata di dalam proses pembelajaran itu tidak hanya penampilannya di depan kelas saja, ternyata dia sudah menggunakan untuk pembelajaran bukan satu-satunya kelas itu sebagai pembelajaran, tapi sudah outing kelas, sudah menggunakan media pembelajaran, pembelajaran sudah dilaksanakan di luar dengan media alam. Alhamdulillah juga dari para guru-guru sudah tahu. Kemudian saya kembangkan juga tentang speak. Bagaimana seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan bagus. Ya. Kemudian dengan adanya komunikasi dengan bagus, artinya guru itu kalau berbicara itu ya juga harus misalnya enak didengar, menyejukkan, memberi motivasi, dan bahkan memberi inspirasi baik kepada siswanya juga kepada yang diajak bicaranya baik itu di masyarakat maupun di lembaga sekolah lain, maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya, jadi empat program ini, yang keempat adalah yang itu intinya adalah perwujudan daripada pelayanan optimal, maksimal. Inilah yang kami tekankan bahwa yang namanya pelanggan ini adalah siswa dan orang tua dan masyarakat. Ini harus dilayani dengan baik, dilayani dengan proaktif. Ya seperti itu. Dan hasilnya nanti bagaimana untuk kita itu pelanggan itu terpuaskan, pelayanan cepat dan dengan empati. Baik. Itu baik. Jadi berarti bisa saya simpulkan guru-guru, kepala sekolah, teman-teman kita yang bersekolah di sana berusaha untuk beautiful inside and out ya Pak ya. Cantik luar dalam begitu. Betul, artinya itu inner beauty-nya harus muncul di dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, kalau seorang guru misalnya di depan muridnya sudah bermasalah dengan penampilan sebagai wajah yang tidak mau senyum, tidak mau menampilkan wajah yang ceria, bagaimana untuk hasilnya dari prestasinya dan tidak mau menyapa itu. Inilah model-model, mudah-mudahan ini menjadi model yang saya sampaikan sebagai bahan untuk nanti dipertanggungjawabkan dalam presentasi selanjutnya. Dan mungkin juga ada sedikit mungkin revisi-revisi, namun idenya adalah seperti itu, Mas. Seperti itu ya. Baik, ya. Dan saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, kami undang sekali lagi yang akan bergabung ngobrol bersama di sini, baik di line phone ataupun di SMS di 0271661749 untuk line phone, kemudian di SMS kami di 08122515010. Dan saudaraku pemirsa, ada satu hal yang menarik ya dari SLB MTA. Ini ada satu program di mana program itu ternyata menjadi role model seluruh SLB di seluruh Indonesia. Betul ya Pak ya? Seperti bisa diceritakan ke pemirsa semuanya. Ya, terutama kalau di SLB YRTRB itu kan khusus tunarungu, Mas. Jadi untuk program yang memang wajib dilakukan adalah namanya BKPBI atau Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Yang selama ini memang itu sebagai basicnya untuk anak tunarungu bisa berbicara. Jadi wajib hukumnya di sini untuk anak-anak bisa untuk pelajaran tersebut. Artinya bagaimana belajar bicara, bagaimana bisa belajar untuk mendengarkan, itulah daripada program khusus ini. Dan untuk SLB YRTRW Surakarta ataupun SLB MTA kita ini itu sudah menggunakan metode yang namanya Komtal. Komtal itu komunikasi total, jadi di samping membaca bibir dan dia disertai dengan bahasa isyarat seperti itu. Dan ini sudah juga dikembangkan di sekolah lain. Mungkin sudah banyak juga yang mengembangkan. Namun ada beberapa hal atau beberapa lembaga yang belum. Itu ya kemungkinan ada masih sedikit karena ini juga mungkin pandangan-pandangan yang berbeda, mungkin latar belakangnya beda. Namun dari SLB MTA ini memang mengembangkan khususnya untuk dalam Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama, mengembangkan hal yang memang di samping anak itu bisa berbicara, bisa memaknai dan tahu akan maknanya seperti itu. Dan itu menjadi role model ya Pak ya untuk seluruh Indonesia. Ini memang program. Jadi hal ini sudah dilaksanakan hampir semua karena ini memang dalam setiap pelatihan-pelatihan kita
menggunakan ataupun mensosialisasikan seperti itu. Dan kalau dulu masih banyak yang ada yang gunakan khusus untuk hanya dengan isyarat, ada Mas. Ya. Ada yang khusus oral saja. Ya, kecenderungan anak-anak sekarang hal ini memang setelah ada model-model seperti ini diambil semuanya, namanya komunikasi total. Ya. Jadi di samping diisyaratkan harus anak bisa mengucapkan. Jadi apa yang diucapkan itu bisa diisyaratkan untuk membantu menjelaskan daripada pengertian atau makna yang akan disampaikan seperti itu. Baik. Dan saudaraku, ini sudah ada yang bergabung di SMS. Coba kami bacakan satu persatu dari saudara kita. Dan untuk yang ingin bergabung di line phone, bukan di 08112 2515000 ya, tapi di 0271661749. Sekali lagi 0271661749. Baik, kemudian kami sapa yang ada di SMS nih dari saudara kita. Bapak, kami turut bersyukur dengan prestasi yang didapatkan. Bisa digambarkan mengenai prestasi-prestasi yang didapatkan oleh anak didiknya selain prestasi yang didapatkan oleh kepala sekolahnya, begitu katanya. Kemudian yang kedua, menurut Bapak sebenarnya prestasi itu apa? Begitu. Yang pertama dulu, monggo silakan. Terima kasih. Yang pertama, ya memang ini adalah harapan. Jadi yang prestasi itu tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru, ternyata siswa pun ternyata dengan adanya seperti ini sudah artinya mengikuti daripada apa yang diikuti oleh guru dan kepala sekolahnya. Ternyata anak-anak saya itu mulai dari tingkat kota sampai tingkat nasional itu setiap tahun itu pasti untuk mengikuti dari juara kejuaraan dan alhamdulillah ada nomor yang ikut di dalam nasional. Untuk tahun 2014 itu untuk sekolah kita atau SLB MTA kita itu menjuarai tingkat nasional, juara harapan 2 itu bulu tangkis. Dan juga lomba untuk merias tata wajah itu juara nasional juara 2. Ya, itu untuk yang tahun 2014. Kalau juara provinsi sudah tak terhitung. Ya, karena memang prestasi-prestasi untuk anak-anak kita ini memang kalau waktu-waktu untuk di provinsi masih diperhitungkan untuk dari sekolah-sekolah yang lain. Mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, insya Allah untuk anak-anak kita saat ini masih bisa untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Jadi mulai dari kota, Karsidenan, provinsi masih dipegang untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Ini berarti prestasi yang komprehensif ya Pak ya. Betul. Kepalanya dapat, guru-gurunya, berikut siswa-siswanya juga dapat begitu ya. Harapannya seperti itu. Ya, kemudian tadi ini masih dari 08783305 sekian. Menurut Bapak prestasi itu apa begitu? Prestasi itu sebenarnya kalau saya mana itu dari hasil kinerja yang memang benar-benar kesungguhan dalam hati untuk diimplementasikan, diwujudkan dalam istilahnya untuk dirinya ataupun untuk masyarakatnya. Jadi sebenarnya ini kan dasarnya hanya kalau saya memaknai itu kita memang mempunyai ilmunya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dan apa yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam keseharian kita sendiri. Baik. Seperti itu. Berarti prestasi menurut Bapak adalah mengoptimalkan kemampuan dan bisa membagikan kepada masyarakat begitu. Betul, seperti itu. Baik, demikian dari 08783305 sekian. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian kami sapa lagi yang ada di SMS. Dari saudara kita di 08232400 sekian. Kami harapkan untuk pemirsa yang bergabung disebutkan namanya, berikut alamat yang lengkapnya. Ini dari saudara kita. Untuk mencapai apa ini? Pada tahap sekarang, siapa saja yang berperan penting? Apakah keluarga juga memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada Bapak begitu? Monggo silahkan Pak. Terima kasih. Ya memang dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih, terutama juga keluarga sangat mendukung sekali. Juga teman-teman sejawat, guru-guru sangat mendukung sekali. Dan juga siswa-siswa saya yang menjadi inspirasi bagi saya. Karena siswa berprestasi, kalau tidak diikuti juga guru-guru dan kepala sekolah berprestasi, nanti kan juga akhirnya mentok di tengah jalan. Semua adalah yang menginspirasi saya untuk bisa seperti sekarang ini, Mas, seperti itu. Baik, juga. Alhamdulillah. Dan keluarga juga berperan penting, Pak ya, betul, untuk juga
pendapatan prestasi ini. Dan ini Ibu berikut putri Iya. di luar begitu Bapak ya. Mungkin ya apa ini yang ingin disampaikan kepada Ibu berikut keluarga begitu, karena sudah mendukung sepenuhnya juga. Ya, terutama terima kasih banyak yang memang sudah memberikan semangat, dorongan, motivasi pada saya. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh ini juga mungkin diikuti dari keluarga untuk bisa minimal nantinya supaya semua itu pertama juga rasa syukurnya. Betul. Itu yang Ya. pertama, Mas. Yang kedua ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat mungkin juga dari keluarga sendiri, bagi lingkungan sekolah saya sendiri, dan juga dari masyarakat, untuk masyarakat juga. Seperti Baik, itu. alhamdulillah, ini berarti yang merasakan rasa bangganya tidak hanya Bapak sendiri ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. teman-teman, keluarga, saudara pun juga bisa merasakan begitu. Mudah-mudahan. Terlebih keluarga besar Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an, di mana representasi dari kepala sekolahnya berangkat untuk mewakili Jawa Tengah nanti Pak ya, untuk ke tingkat nasional. Mudah-mudahan seperti itu. Ini untuk tingkat nasionalnya kapan Pak diadakannya? Untuk tingkat nasional itu rencana untuk pemberangkatan itu tanggal 12 Agustus Iya. sampai dengan tanggal 19 Agustus, Mas. Oh, iya. Jadi di sana nanti kita akan bertemu dengan rekan-rekan juga seluruh Indonesia, Betul. terutama yang juga sudah terpilih. Ya. Ya minimal dari pengalaman itu kan untuk sharing, untuk nanti saya terapkan juga di sekolah, intinya seperti itu, Betul. berkumpul dengan teman-teman. Kalau tidak sharing juga itu Sayang sekali. sayang Pak ya. sekali. Jadi di sana memang yang sudah terpilih akhirnya yang terbaik, dan sharing inilah yang senantiasa sebenarnya saya tunggu-tunggu untuk saya kembangkan nanti di sekolah kita, Iya. agar supaya juga tidak kalah dengan juga sekolah-sekolah yang lain, intinya seperti itu juga. Baik, ya. Dan mudah-mudahan nanti juga ketemu dengan Pak Pres. Insya Allah Presiden dalam di- agendanya biasanya setelah kita selesai dalam lomba ini ataupun seleksi ini, gongnya mungkin untuk bisa mengikuti upacara yang diselenggarakan di Istana Di Istana Merdeka. Merdeka, ya, Pak, ya. Mudah-mudahan sampai ke sana. Ah, Biasanya mudah-mudahan. seperti itu. Baik, sebelum nanti bercerita ya berkaitan dengan persiapan saat ini ada saudara kita lagi yang bergabung. Terima kasih untuk inspirasi prestasi yang diberikan, semoga menjadi pelajaran dan untuk semua teman-teman di luar sana, dan kita semua semoga bisa menggapai prestasi dengan baik dan jujur begitu katanya Pak. Dari saudara kita di 0878 6405 sekian. Terima kasih sudah bergabung. Dan tadi menurut yang bergabung, prestasi didapatkan dengan baik dan jujur. Tanggapan Bapak bagaimana ini? Ya, memang dalam hal ini untuk prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras. Ya. Dalam hal ini juga untuk memperolehnya itu memang disertai dengan jerih payah juga, Mas. Betul. Di samping itu juga kita harus tawakal kepada Allah. Apapun kita usaha maksimal, yang terakhir kita harus tawakal, hasilnya kita serahkan pada Allah. Iya, baik. Silahkan untuk pemirsa dan pendengar yang akan kembali bergabung, masih kami tunggu baik di line phone ataupun di SMS. Ya, kita akan ke persiapan menuju ke Jakarta. Ini sejauh ini sudah berapa persen ini Bapak persiapannya? Tapi untuk hal-hal yang rahasia mungkin dirahasiakan ya. Karena kompetitornya mungkin menyimak juga begitu. Monggo silakan. Ya, untuk persiapan memang untuk mulai besok ini persiapan-persiapan yang dilakukan, adanya juga bimbingan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk bagaimana nanti menghadapi ataupun kita maju di nasional. Iya. Diberikan pembekalan biasanya seperti itu juga, dan juga arahan-arahan dari beliau-beliau. Soalnya Jawa Tengah ini, Mas, ini sudah 8 kali juara umum, Mas, tentang namanya guru berprestasi, guru berdedikasi, mulai dari jenjang SD sampai SLTA. Iya. Bagaimana maka untuk kali ini bagaimana mempertahankan. Ya. Jadi kami yang memperoleh kesempatan untuk mewakili provinsi ini memang benar-benar nanti memperoleh suatu pembekalan yang memang tidak ringan seperti itu. Betul. Jadi mudah-mudahan harapan dari beliau-beliau yang bapak-bapak yang di atas sana mengharapkan tetap harus bisa memperjuangkan Provinsi Jawa Tengah sebagai juara umum dalam lomba kepala sekolah, guru, dan yang lainnya yang berprestasi tingkat nasional ini, Mas, seperti itu. Berarti ini harus kerja ekstra keras, kemudian berkali-kali, karena biasanya kalau sudah beberapa kali mendapat juara umum tuh provinsi lain pasti juga akan punya strategi baru gitu Pak ya. Betul Mudah-mudahan juga. nanti lebih
sukses untuk maju ke tingkat nasionalnya Bapak ya. Dan nanti yang dibahas masih sama Pak untuk karya ilmiah. Untuk karya ilmiah ini memang nanti kemungkinan setelah saya konsultasi dengan ahlinya, ini ada beberapa mungkin revisi ataupun penambahan-penambahan. Iya. Itu mungkin metode, mungkin dari cara pembahasan mungkin ada revisi ataupun tambahan. Jadi saya juga nanti mau konsultasi lagi untuk bisa memantapkan dari Betul. apa yang menjadi best practice ini. Mudah-mudahan bisa nanti dipertahankan di tingkat nasional. Harapannya ya. seperti itu. Baik ya. Kemudian kami sapa lagi nih yang sudah bergabung dari saudara kita. Pak, mohon sedikit dijelaskan mengenai sekolah yang Bapak pimpin saat ini dan kondisinya seperti apa begitu dari Ngawi ini Pak. Iya. Ya, Terima kasih. Sambil menjelaskan ini Iya. ada gambarnya juga nanti Pak. Jadi sekolah kita atau sekolah SLBMTA ini sudah lama berdiri Mas, sudah mulai tahun 1981. Yang memang sudah tua juga, dan prestasi-prestasi itu juga memang sudah, kalau di provinsi sudah memang suatu kebiasaan juga. Dan kondisi sekolah alhamdulillah sudah permanen, berlantai 2 sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan guru-gurunya alhamdulillah sudah untuk mengamalkan, ya sebagian besar itu sudah dari segi berbusananya sudah alhamdulillah sudah syar'i. Dan juga untuk pembinaan-pembinaan dari guru-guru itu setiap seminggu sekali, ya ini memang rutin untuk kajian. Seperti itu juga. Jadi dilaksanakan kajian, diisi oleh ustadz-ustadz yang kadang bergiliran. Kemudian juga tentang alamatnya tadi, jadi kondisinya itu masih di itu mungkin untuk tepatnya itu di Gumunggung, RT 1 RW 2 Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Dan tepatnya itu di depan Rumah Sakit Brayat Minulyo. Itu jadi nanti mungkin ada warga yang memang mempunyai putra-putri yang dianugerahi berkebutuhan khusus. Itu anugerah Pak ya? Ya, anugerah karena anak-anak kita itu di samping mempunyai kekurangan Mas, potensi-potensi itu juga diberikan oleh Allah yang lebih. Jadi jangan dilihat dari kekurangannya. Betul. Alhamdulillah anak-anak kita dalam melaksanakan ajaran tuntunan agama malah bisa lebih. Bagus, ya. Jadi saya mempunyai dan terinspirasi dengan anak-anak saya itu, bila mana dia itu bisa mengamalkan ajaran yang telah diberikan oleh guru-guru itu, terutama dalam akidah menjalankan syariat agama itu dengan lebih daripada orang-orang normal Mas. Oh begitu Pak ya? Betul. Jadi kami itu sudah mewawancari orang tua, ternyata anak-anaknya itu dalam melaksanakan ibadah sholat itu malah justru tepat waktu. Sebagai contoh sholat subuh, itu kemarin baru saja juga testimoni dari orang tuanya. Betul. Anaknya itu justru membangunkan orang tuanya yang supaya sholat subuh. Itu hebatnya. Dan juga dalam menjalankan misal puasa itu dia lebih tekun lagi. Dia bisa tunai sebulan dengan catatan dalam menanamkan itu memang benar-benar itu yang benar dan hatinya ternyata bisa disentuh melebihi daripada orang-orang yang reguler atau orang normal. Iya, itulah salah satu juga kelebihan. Walaupun dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, hatinya juga tidak buta. Betul. Allah sudah memberikan kelebihan untuk dia. Walaupun dia dalam berbicara, pengucapannya itu sangat berat sekali, mungkin sulit untuk dimengerti, tapi hatinya tidak. Hatinya adalah sama, bahkan lebih daripada kita ini. Itu dari satu kelebihan. Dan yang kedua, kelebihan prestasi. Itu siswa-siswa kita yang khusus di sekolah SLBMTA ini alhamdulillah diberi suatu kelebihan untuk prestasi akademis maupun non akademis, itu selalu menjuarai baik tingkat kota, tingkat provinsi. Pasti ada anak-anak kita yang berprestasi. Baik. Alhamdulillah Pak. Betul, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang luar biasa untuk pemirsa dan saudara-saudara kita yang notabene-nya dalam tanda kutip normal untuk fungsi organnya. Betul. Dan juga jiwanya begitu. Ini saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus, ternyata testimoni langsung dari kepala sekolahnya sendiri, bahwa mereka kadang untuk hal-hal keagamaan, attitude itu malah lebih dari orang normal gitu, daripada orang normal. Baik. Disiplinnya juga sangat tinggi sekali. Bagus. Iya, itulah kelebihan yang diberikan oleh mereka-mereka. Jadi saya kadang-kadang dalam hatinya itu ada rasa bangga, ada rasa ternyuh. Ternyata ada satu yang memang dalam mengamalkan untuk agama ini benar-benar
dia yang memang sudah tersentuh hatinya terutama, Ya, ya. itu bisa lebih untuk pelaksanaannya daripada orang-orang yang diberi kelengkapan yang sempurna seperti Iya, itu. iya. Ini melengkapi saudara kita yang ada di Ngawi tadi Pak, yang bertanya mengenai kondisi yang ada di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan juga ini kaitannya dengan di dalamnya ada aktivitas-aktivitas kita yang ada di sana Pak ya. Mungkin bisa di dilihatkan ke sana pemirsa, memang Bapak. ini gedungnya, Ya, ya, bisa menghadap ke ya, depan. ya gedung sekolah kita itu sudah Dipegang dalam saja. kondisi ya inilah dari wajah SLB kita Baik. itu. Ini 2 lantai juga. Lah ini ada guru-gurunya yang pengajar pendidiknya di sana. Total berapa nih Pak? Ya total kalau ini kan mulai dikdasnya saja, kalau yang sampai dikmen itu 26 Mas itu. Oh, Ya, TK sampai SMA itu 26 pendidiknya. Baik. Inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk misalnya anak-anak untuk membina, menanam karakter ternyata dari segi upacara. Ini peringatan-peringatan hari besar. Ini ternyata anak-anak juga melebihi daripada anak normal. Lihat untuk posisinya yang secara fisik tidak ada masalah. Betul. Bahkan melebihi daripada kalau dia berhias, terutama untuk anak perempuannya. Betul. Itu Mas. Jadi Iya, ini. kemudian Nah, ini adalah hasil karya untuk Wow, kerajinan tangannya, Pak. Mulai dari hasil lukisan itu ya walaupun seperti itu, kami dokumenkan, jadi itu sudah sapi gura. Jadi nanti kalau ada misalnya pameran tuh, saya rencana tuh untuk nanti mengadakan pameran dan siapapun nanti bisa kita jual, kita beli untuk hasil yang sudah dibingkai-bingkai ini. Ini untuk yang segi lukisan. Kemudian dari hasil kerajinan tangan, misalnya membuat kerajinan gantungan kunci. Ini hasil dari manik-manik. Terus ini ada songket atau menyulam. Oh, iya. Kemudian juga saya dengan teman-teman itu memproduksi daripada sablon, Mas, sablon kaos. Jadi anak-anak kadang membuat stiker, membuat sablon. Jadi anak nanti bisa pesan untuk misalnya bisa melayani tentang menyablon kaos, termasuk desainernya untuk desainnya. Ini yang bersekolah di reguler atau normal saja belum tentu bisa membuat seperti ini. Gitu Pak ya. Hasil karya untuk yang kerajinan tangan saja Mas itu. Iya. Belum yang tentang keterampilannya. Nanti ada keterampilannya. Iya, baik. Kemudian Ya. ini? Kemudian ini adalah hasil dari kunjungan-kunjungan dari ini kunjungan dari mahasiswa dari UNY Mas, juga ini kunjungan dari rekan sejawat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Jadi ini permohonan dari kunjungan dari teman sejawat dari Purwakarta, dan juga ada lagi yang dari Riau juga sudah sharing untuk mengunjungi sekolah kita. Baik. Nah, inilah kerajinan. Ini adalah modeling, ya. Ini tata rias. Ya. Kemudian ini batik Pak juga Batik, ya. Nah, kalau lukis kan tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Ini aktivitasnya. Ya, kegiatan untuk kepramukaan sama, dan ini untuk memperingati Hari Kartini. Ya, inilah prestasi-prestasi. Wow. Ini adalah menjuari prestasi untuk tingkat provinsi, ini tingkat nasional bulu tangkis, juara harapan 2. Kemudian ini kemarin baru saja Mas, ini tahun 2015 tadi, juara 3 untuk OSN-nya. Ikut berhadiah. OSN ya, Pak, Iya, ya? OSN juga sama. Itu tingkat apa itu Pak? Tingkat provinsi kalau ini. Provinsi. Ya, tingkat provinsi yang Baik. baru juara 3. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini ini juara nasional untuk merias wajah, juara 2 tahun 2014. Gitu. Baik. Nah, itu Alhamdulillah. prestasi-prestasi yang. Ya. Lah ini adalah di anak tunarungu itu juga kami didik untuk ini Mas, main angklung juga bisa. Iya. Ini BKBB untuk kalau kemarin ini sementara drum bandnya itu kami vakum. Kemarin ada drum band. Marching band ya? Iya, marching band. Ini sementara untuk pembelajaran bina persepsi bunyi dan irama untuk anaknya. Baik. Ya. Nah, ini kegiatan yang untuk ini seperti biasa untuk Jumat itu kita Pembelajaran olahraganya, dan juga di sini adalah untuk pengamalan daripada yang telah diberikan oleh guru-gurunya untuk setiap sholat berjamaah itu. Baik. Kemudian di sini juga pembelajaran sifatnya kontekstual Mas, untuk belajar di luar kelas sudah dilaksanakan. Ini kontekstual untuk anak-anak yang masih TK, bagaimana membersihkan diri, terutama menggosok gigi seperti itu juga. Iya. Nah, ini tadi kejuaraan tadi. Baik. Kita ulangi lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini unit tata boga Mas. Anak-anak tidak dididik hanya ini sudah bisa untuk menyajikan mulai dari proses membuat, menganggarkan, memasaknya dan sampai menyajikan. Kali ini sudah proses menjual Mas ini. Jadi hasil karya dari anak-anak itu dijual. Ini kepada gurunya, kepada orang tuanya yang ada di situ. Jadi sekaligus itu harus habis. Betul. Nah, seperti itu. Lah ini
Ini bagian di tata rias tadi. Kalau ini ya membatik, Ya. ini tata busana. Ya. Anda bisa melihat. Kemudian yang sablonnya kegiatannya. Itu potong rambut atau gimana, Pak? Kalau yang ini, Ini. oh ini potong rambut. Ah, Iya, potong rambut iya. kan salon. Nah, ini salon. Jadi Ah, mulai iya. potong rambut, krimbat, dan juga Bisa, Pak, facial ya? bisa. Oh, Jadi kalau iya. memang ke sana nanti kami Baik. untuk Ini lagi kru berubah. kami, Mas Habib sudah panjang rambutnya. Iya, Ke bisa sana. nanti. Lah ini kejuaraan ini pada pantomim seninya. Di sini oke. kan perform yang ada nanti misalnya kami kan sering Mas diundang untuk mengisi acara di seminar untuk mengawali itu biasanya perform anak-anak. Kadang-kadang pembukaan di sosialisasi di tingkat nasional biasanya juga diundang untuk mengisi kegiatan. Alhamdulillah. Ya, ini tadi sedikit banyak ya untuk kegiatan yang ada di Iya, ini sekolah kegiatan-kegiatan kita. yang Baik. ada sekolah Mm-mm. terutama di SLB MTA kita. Iya, dan untuk saudara-saudara kita yang kurang puas dan harus datang langsung ke tempat sekolah kita, sekali lagi bisa diulangi Pak untuk alamatnya. Alamatnya Ya. yaitu Gumunggung, RT 1 RW 2, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Tepatnya di depan Rumah Sakit Brayat Minulya, Kota Surakarta. Baik. Silahkan nanti untuk pemirsa dan saudaraku semuanya yang ingin bersilaturahim, ingin tahu sosok kepala sekolah yang berprestasi, kemudian teman-teman kita yang full prestasi juga Bapak ya di sana, alhamdulillah, yang sekali lagi prestasi dari dalam dan juga prestasi dari luar begitu Pak ya. Akhlaknya pun dapat, kemudian prestasi akademis pun tidak kalah dengan yang lainnya. Ini terakhir dari saudara kita yang ada di Ngawen ini Pak, di Ngawen ya betul ya. Ini mohon untuk motivasinya karena kawan-kawan sering gagal untuk mendapatkan prestasi. Kalau dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah berprestasi bagaimana ini begitu untuk menghadapi sebuah kegagalan begitu. Iya. Terutama dalam menghadapi semuanya, Ya. intinya laksanakan tanpa beban. Pertama itu. Ya. Yang kedua, dalam hal ini apa yang Anda kerjakan itu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah dengan keikhlasan. Intinya seperti itu. Iya. Dari apa yang kita kerjakan dan kita bisa mengerjakan sendiri, insya Allah dalam hal menghadapi apapun itu seolah kita nanti tinggal memetik hasilnya. Karena kita sudah siapkan Betul. semuanya. Iya. Tanpa kita kerja keras, saya kira hal itu mustahil dapat kita laksanakan. Intinya hanya seperti itu Mas. Jadi saya melaksanakan tanpa istilahnya dengan trik yang mulu-mulu, hanya saya bekerja dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah apa yang saya untuk mendukung dari prestasi ini adalah hanya itu bekalnya. Dan juga tentunya setelah itu kami juga minta dukungan. Betul. Mungkin dari lembaga yang memang dari majelis juga, dari keluarga, dari rekan-rekan guru, rekan-rekan juga siswa, itu semuanya untuk mendukung daripada kinerja itu. Betul. Sebab tanpa mereka juga tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Inilah Baik. yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum berhasil, tapi insya Allah dalam bekerja hanya itulah yang bisa disampaikan. Target memang kalau sudah seperti ini ya harus dilaksanakan amanahnya. Iya. Cuman dalam melaksanakan intinya inilah karena kerjanya hanya karena lillah saja. Lillah, karena lillah itu yang kemudian harus kita garis bawahi begitu ya. Dan itu tadi nampaknya sebagai motivasi terakhir untuk hari ini Pak. Mudah-mudahan di lain kesempatan setelah nanti maju ke nasional bisa berbagi inspirasi lagi kepada saudara-saudara kita. Dan sebelum diakhiri nih Pak, barangkali ada yang ingin dipesankan kepada saudara-saudara kita yang barangkali di rumah juga memiliki keluarga atau putra putri yang memiliki kebutuhan khusus, tapi kadang mereka malu, kadang mereka tidak pede, dan kadang mereka juga tidak tahu harus dikemanakan ini sekolahnya. Monggo terakhir. Ya, terima kasih. Ya, untuk kali ini ya kami juga istilahnya mengajak atau mengimbau kepada khususnya dari orang tua yang kebetulan dianugerahi anak yang berkebutuhan khusus. Sudah tidak ada saatnya lagi kita malu, bahkan anak dikucilkan. Sebab regulasi pemerintah sudah sangat membantu yang banyak partisipasinya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Yeah. Jadi dan juga pemerintah sudah menyediakan fasilitas. Tentunya hal ini bisa dilaksanakan mungkin kalau yang jauh, saya yakin di setiap kabupaten kota sudah ada difasilitasi oleh pemerintah. Namun mungkin
dari pemerintah masih banyak kekurangan karena memang untuk penyelenggaraan ini agak mahal. Jadi lembaga-lembaga seperti lembaga yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini adalah membantu pemerintah juga untuk mensukseskan daripada pendidikan yang terutama pendidikan anak berkebutuhan khusus agar juga bisa mandiri. Betul. Dan juga tidak menggantungkan kepada orang lain. Jadi sekali lagi anak-anak monggo hal ini bisa dimasukkan dalam pendidikan sedini mungkin. Dengan sedini mungkin anak bisa diketahui anak mempunyai potensi kekurangan, ini nanti akan diintervensi oleh guru-gurunya dan juga oleh tim daripada medis, tim untuk program khususnya. Insya Allah hal-hal ini bisa untuk menganulir daripada kelemahan atau kekurangan tersebut, dan potensi inilah yang sedini mungkin bisa diketahui, akhirnya nanti bisa dikembangkan. Dan alhamdulillah anak-anak yang kebetulan sekolah di sekolah SLB MTA ini alhamdulillah sudah menampakkan daripada hasil dan prestasi yang memang kalau dikatakan memang juga masih jauh, namun akan menuju ke sana. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, Bapak Sutandi SPD, kami ucapkan terima kasih, motivasi yang banyak sekali yang dibagikan di hari ini. Sebenarnya pengen ngobrol lagi, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan sukses untuk tingkat nasionalnya, Bapak. Salam nanti tentunya untuk kawan-kawan seprofesi begitu dari berbagai provinsi yang akan bertemu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program prestasi di hari ini menghadirkan sosok inspiratif kita hari ini, yakni Bapak Sutandi SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SLB MTA. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.